Ya. Nah, ini kalau masalah sedekah itu agak berbeda ya kalau masalah sedekah. Karena begini, sedekah itu begitu kita ada motifnya, sedekah itu supaya orang jadi Kristen, maka kita nggak dapat berkat, Hmm. ya kan? Ya. Sedekah itu kalau Anda semua yang melakukan sedekah, diakonia, tapi tujuannya adalah supaya seorang jadi pengikut gereja saya, ya. Anda tidak akan mendapat upahnya. Upahnya adalah dia nanti akan jadi anggota gerejamu. Kalau bagus sedekahnya, ya kan? Kalau promosinya bagus, propagandanya. Tapi sedekah dengan tulus hati, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah, itulah yang akan jadi berkat. Nah, makanya Damaris ya ketika berdiakonia tidak boleh tidak boleh mengenakan atribut agama, salib, kalung salib, tanda-tanda gereja, ini mobilnya ini atas nama gereja apa, tidak boleh haram jadah. Damaris tidak boleh menggunakan atribut apapun, atribut salib, stiker, pamflet, flyer, tidak boleh ngasih ayat-ayat di dalam nasinya, nggak boleh, di dalam nasi bungkusnya itu nggak boleh. Karena ketika kita berdiakonia, hati kita harus murni berdiakonia. Ketika kita berdiakonia dan kita mengharapkan dia masuk jadi anggota gereja atau anggota komunitas kita, maka kita sedang ngajari dia untuk masuk ke neraka. Ya kan ngajari dia sesat. Jadi pengikutnya iblis. Mengapa pengikut iblis? Karena kan kita harusnya yang mendapat kemuliaan bukan Damaris. Yang mendapat kemuliaan adalah bukan saya, bukan siapapun di Damaris, tetapi adalah Tuhan Yesus yang mendapat kemuliaan kan. Ketika kemuliaan itu kita curi, jadilah Hail El kan, pengikut Hail Ben Sakar, yang harusnya kemuliaan diberikan kepada Tuhan, tapi kita curi. Nah, sama ya, rumah-rumah ibadah banyak bersedekah karena supaya orang jadi pengikutnya. Nah, itu salah. Nggak boleh. Sedekah saja karena kita punya cinta kasihan, kita kasih. Itu sedekah. Jadi itu khusus ya. Tetapi kalau untuk ajaran lain, termasuk sedekah yang tulus ya, ajaran-ajaran lain termasuk sedekah yang tulus. Misalnya tadi kayak di Jerman kan kita kalau panen selalu menyisakan supaya boleh diambil sama orang-orang yang miskin kan. Bahkan ada hari panen tuh setiap bulan Oktober atau November itu selalu di gereja dikasih semua hasil bumi di bawah supaya jemaat yang berkekurangan boleh ngambil dari situ. Ya kan? Nah, itu kan ajaran di dalam Alkitab. Dibawa ke rumah Tuhan supaya orang-orang miskin boleh ngambil. Ya kan? Nah, mereka tetap diberkati karena Tuhan mengajarkan itu adalah untuk supaya manusia diberkati di muka bumi kan. Jadi ada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ada orang yang tidak mengenal nama Yehova, tetapi mereka melakukan itu, mereka akan diberkati di muka bumi ini karena hukum itu diberikan untuk di muka bumi ini. Tabur tuai, ya kan apa yang kita tabur kita tuai. Hukum-hukum Tuhan itu kalau kita lihat hukum di dalam Torah, termasuk setiap 7 tahun, 1 tahun itu nggak boleh dikerjakan tanahnya. Ya. Nah, itu sebenarnya berlaku untuk seluruh dunia. Di Indonesia pakai ya Pranoto Mongso seperti itu ya. Setiap berapa tahun, setahun itu mereka tuh ada satu musim nggak boleh nanam untuk mencegah hama tanaman dan penyakit tanaman supaya putus siklusnya. Jadi diberkati tetap. Ya, tetapi kalau cerita keselamatan setelah kehidupan setelah kematian itu hanya di dalam Yesus. Nah, itu bedanya itu, Pak. Jadi kita dapat berkat di muka bumi ini, termasuk bersedekah yang tulus. Ya, kita dapat berkatnya di muka bumi ini. Ya, bersedekah dengan tulus itu dapatnya di muka bumi ini. Misalnya Begitu. tepekong itu Pak, kan mereka sering tuh membagi-bagi Ya, bagi-bagi makanan, ya, bagi makanan. kelenteng-kelenteng, ya kan. Dan mereka nggak menganjurkan untuk masuk ke tepekongnya Pak. Betul. Ajaib ya, itu kan kelenteng Tuban itu. Ya. Makanya kan saya kan sering mengkritik gereja. Mengapa kelenteng Tuban itu lebih sakti daripada gereja? Karena gereja nggak berdiakonia, kelenteng Tuban diakonia tiap hari kasih makan ya makan siang ya tiap hari. Mereka siapapun orang dalam perjalanan nggak punya uang mampir ke kelenteng makan di situ
pasti dikasih makan. Nggak disuruh sembahyang. Islam Ya. pun boleh masuk, Kristen boleh masuk tanpa disuruh sembahyang. Iya. Nah, harusnya gereja melakukan itu. Harusnya gereja malu. Iya. Masalahnya gereja nggak tahu malu. Nah, itu dia. Iya. Tetapi Cuman minta Damaris doang. kita bikin. Damaris kita bikin ya. Artinya itulah perintah Tuhan seperti itu. Bersedekah itu perintah Tuhan ya. Iya. Nah, jadi lakukan dengan tulus, saudara-saudara, ya, menabur ke Damaris dengan tulus hati, ya, saudara akan diberkati. Amin. Gitu. Jadi Ya. jangan takut ya. Itu berkat itu adalah untuk dunia, ya, untuk kehidupan kita, untuk survive di dunia ini.